Kamu tahu nggak, kalau rata-rata orang Indonesia nggak sadar sudah kehilangan jutaan rupiah setiap tahunnya, bukan karena dirampok, tapi karena mereka nggak pernah tahu uangnya pergi kemana. Gaji masuk di tanggal 1, semangat belanja, bayar tagihan, transfer sana-sini, tiba-tiba tanggal 20 dan saldo tinggal receh. Kamu ngerasa familiar? Ini bukan soal gaji kamu kecil atau besar. Ini soal sesuatu yang namanya cash flow pribadi. Dan hampir semua orang nggak pernah belajar cara kerjanya. Cash flow pribadi itu simple, semua uang yang masuk ke kantongmu, dikurangi semua uang yang keluar. Kalau sisanya positif, kamu aman. Kalau negatif, ada masalah serius. Uang masuk bukan cuma gaji bulanan, bisa dari freelance, investasi, tunjangan, atau side hustle kecil-kecilan. Semakin banyak sumber income, semakin stabil fondasi keuanganmu. Sisi pengeluaran punya dua wajah. Fixed expenses yang jumlahnya tetap tiap bulan, sewa, cicilan, asuransi, dan variable expenses yang nilainya bisa naik turun setiap saat. Fixed expenses itu seperti kontrak, kamu wajib bayar, mau atau tidak. Inilah kenapa banyak orang terjebak, mereka ambil terlalu banyak komitmen tetap sampai ruang geraknya menyempit. Variable expenses lebih licin, kamu pikir bisa dikendalikan, tapi faktanya ini yang paling sering jebol. Makan di luar, ojek online, shopping impulsif, kecil per transaksi, besar di akhir bulan. Ada juga kategori ketiga yang sering terlupakan, discretionary spending, pengeluaran yang bukan kebutuhan, bukan keinginan mendesak, tapi jadi kebiasaan. Kopi specialty setiap pagi, misalnya. Sekarang bayangkan, kalau rata-rata kopi specialty seharga Rp45.000 dan kamu beli 5 kali seminggu, itu Rp180.000 per minggu, hampir Rp800.000 sebulan, hampir 10 juta setahun. Itu cuma satu kebiasaan. Bayangkan kalau ada 5-10 kebiasaan serupa yang jalan bersamaan tanpa kamu sadari. Setiap bulan, setiap tahun, bertahun-tahun. Survei dari OJK menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia masih di bawah 50%. Artinya lebih dari separuh kita tahu berapa penghasilan kita, tapi nggak tahu kemana perginya. Dan ini bukan masalah malas atau bodoh. Ini masalah literasi keuangan yang memang belum diajarkan di sekolah. Dan sayangnya, banyak yang baru sadar saat sudah terlanjur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan, dan mungkin paling relate buat kamu. Ada jenis pengeluaran yang disebut phantom expenses, biaya yang nggak terasa, tapi nyata. Phantom expenses itu seperti transaksi kecil yang luput dari perhatianmu. Satu entry 5.000 nggak terasa, tapi setelah sebulan penuh, kamu baru sadar sudah kehilangan ratusan ribu rupiah. Contoh klasik, subscription digital. Netflix, Spotify, YouTube Premium, aplikasi fitness, cloud storage, rata-rata orang punya 4-6 langganan digital yang aktif berjalan setiap bulan. Yang parahnya, banyak dari langganan itu sudah jarang dipakai tapi tetap jalan otomatis setiap bulan. Ini namanya subscription creep, dan diam-diam menguras 200-500 ribu tiap bulan. Lalu ada biaya transfer dan admin bank. 10.000 per transaksi, 3 kali seminggu, itu 120.000 sebulan. Kecil? Iya. Tapi dikali 12 bulan, itu hampir 1,5 juta setahun. Belum lagi biaya parkir, tol dan bensin yang sering dianggap pengeluaran tak terduga, padahal terjadi hampir setiap hari. Ini bukan tak terduga, ini biaya rutin yang belum pernah dianggarkan. Sekarang bicara soal impulse buying atau belanja impulsif. Ini adalah musuh terbesar cash flow yang sering diremehkan. Notifikasi flash sale pukul 12 malam adalah jebakan yang dirancang algoritma. Studi perilaku konsumen menunjukkan rata-rata orang membuat beberapa keputusan belanja impulsif setiap minggu. Nilainya mungkin kecil per transaksi, tapi totalnya bisa 500-700 ribu sebulan. Ada juga yang namanya lifestyle inflation. Setiap kali penghasilan naik, pengeluaran ikut naik lebih cepat. Dapat kenaikan gaji 10%, tanpa sadar, pengeluaranmu bisa naik 15-20%. Pola ini sangat berbahaya karena kamu merasa semakin sejahtera, padahal jarak antara income dan pengeluaranmu belum berubah. Bahkan bisa semakin sempit. Lebih banyak masuk, lebih banyak keluar. Dan yang paling menyedihkan, kamu bisa bergaji 15 juta sebulan, tapi cash flow-mu tetap negatif. Karena cash flow bukan tentang seberapa besar income, tapi seberapa bijak aliran uangmu dikelola. Oke, sekarang kita bicara solusi. Langkah pertama, audit keuangan diri sendiri. Caranya simple, selama 1 bulan penuh, catat setiap rupiah yang keluar. Setiap rupiah. Kamu bisa pakai buku catatan biasa, spreadsheet Excel, atau aplikasi seperti Money Manager. Yang penting konsisten. Data 1 bulan sudah cukup untuk membuka mata soal kemana uangmu pergi. Setelah data terkumpul, kategorikan kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, makan di luar, belanja online, cicilan, dan tabungan. Lihat mana yang paling besar, hasilnya sering mengejutkan. Setelah kategori jelas, terapkan framework 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Ini bukan aturan kaku, ini titik awal yang solid. Kalau kondisi keuanganmu belum ideal, mulai dari versi yang lebih realistis. 70% kebutuhan, 20% keinginan, 10% tabungan. Yang penting mulai dari sekarang. Ada prinsip yang disebut pay yourself first. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan porsi tabungan ke rekening berbeda, sebelum kamu sempat nggak sengaja menggunakannya untuk hal lain.
Pisahkan rekening, satu untuk kebutuhan rutin, satu untuk tabungan jangka pendek, satu untuk dana darurat. Sistem ini bikin uangmu terkunci secara psikologis dan jauh lebih sulit dihabiskan. Sekarang, plot twist yang perlu kamu tahu. Kamu pikir cash flow negatif itu masalah orang bergaji kecil? Salah besar. Ada manajer bergaji 25 juta yang cash flow-nya lebih buruk dari fresh graduate. Kenapa? Karena gaya hidupnya naik jauh lebih cepat dari gajinya. Mobil baru, apartemen mahal, gadget terbaru, liburan setiap kuartal, semuanya dibiayai kredit yang cicilannya menggerogoti seluruh income. Fakta mengejutkan berikutnya, banyak karyawan bergaji menengah di Indonesia yang bekerja keras setiap bulan, tapi tidak punya aset apapun yang bertumbuh. Gaji masuk, gaji habis, tidak ada yang tersisa. Mereka hidup dari gaji ke gaji, dan satu kejadian tak terduga, PHK, sakit atau kecelakaan, bisa langsung menghancurkan kondisi finansial mereka dalam hitungan minggu. Dan fakta yang paling bikin merinding, rata-rata orang Indonesia hanya punya dana darurat yang cukup untuk bertahan 2 minggu jika tiba-tiba kehilangan pekerjaan. 2 minggu saja. Standar minimal dana darurat adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Artinya kalau pengeluaranmu 5 juta per bulan, kamu butuh minimal 15 juta yang parkir di rekening, siap kapan saja. Tapi jangan panik, cash flow bisa diperbaiki, dan kamu nggak perlu jadi ahli keuangan untuk mulai. Langkah pertama yang paling penting, ketahui dulu angka pastinya. Ukur sebelum mengubah. Mulai minggu ini, buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Kategorikan semua pengeluaran. Temukan 3 kategori terbesar, itu titik awal evaluasi yang paling perlu kamu perhatikan duluan. Lalu satu persatu, batalkan langganan yang jarang kamu pakai, siapkan anggaran khusus makan di luar, dan sisihkan dana darurat walau hanya 100.000 per bulan, yang penting konsisten. Ingat, tujuan cash flow yang sehat bukan untuk hidup pelit, tapi untuk memberi kamu kebebasan milih pekerjaan yang kamu suka, kebebasan gak panik saat ada kejadian tak terduga. Kalau video ini bikin kamu sadar ada sesuatu yang perlu dibenahi, subscribe ke channel ini, karena masih banyak yang akan kita bahas bareng, dari investasi, sampai cara keluar dari jebakan hutang.